Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Muslina, NIM 190180042. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi internet dan web, mata kuliah media sosial dan pemasaran, Prodi Sistem Informasi Universitas Maliku Saleh. Pada zaman sekarang, kita dituntut untuk mengerti tentang manfaat dari jaringan karena jaringan adalah sebuah interkoneksi yang menghubungkan kita untuk mengetahui dunia. Bukan hanya itu saja, jaringan itu sangat penting untuk kita bergaul dan untuk mengetahui persaingan dalam sebuah bisnis. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitektur dari intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol IP. Sedangkan extranet merupakan jaringan intranet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Sementara internet, yaitu Interconnected Network, adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Perbedaan antara intranet dan internet adalah dari sisi penggunaannya. Aplikasi dan informasi dari intranet ditujukan hanya untuk perusahaan itu sendiri, sedangkan internet untuk kalangan umum atau mendunia. Komponen pembentukan dari intranet adalah yang pertama ada aplikasi browser, yang kedua komputer server, yang ketiga perangkat jaringan, yang keempat protokol TCP atau IP, yang kelima bahasa pemrograman, yang keenam komputer klien, yang ketujuh perangkat bantu atau development tools untuk manajemen jaringan lokal. Arsitektur jaringan dalam konteks ini adalah mengacu pada teknologi yang mendukung infrastruktur, servis, dan protokol yang mengatur pengiriman pesan melalui infrastruktur tersebut. Ada 4 karakteristik dasar. Yang pertama, fault tolerance atau toleransi kesalahan. Yang kedua, scalability atau skalabilitas. Yang ketiga, quality of service atau kualitas layanan. Dan yang keempat, security, yaitu keamanan. Yang pertama, fault tolerance atau toleransi kesalahan, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk mengurangi dampak kerusakan hardware atau software dan dapat pulih dengan cepat ketika terjadi problem atau masalah. Jaringan jenis ini bergantung pada hubungan redundant atau jalur lebih dari satu antara pengirim dan penerima. Jika salah satu jalur terputus, maka lalu lintas pesan dapat dialihkan ke jalur yang lain secara cepat. Proses pengalihan jalur ini harus transparan, artinya tidak memerlukan tindakan apapun dan tidak perlu diketahui oleh user. Baik perangkat infrastruktur fisik maupun proses logik harus bekerja sama dalam mengakomodasi redundansi tersebut. Ini merupakan premis dasar dari arsitektur jaringan saat ini. Yang kedua yaitu skalabilitas. Selain fault tolerant, jaringan juga harus scalable, artinya mampu beradaptasi dengan cepat untuk mendukung pengguna baru dan aplikasi tanpa mengganggu atau mempengaruhi kinerja jaringan dan layanan yang lama. Ribuan pengguna baru dan penyedia layanan internet terhubung ke internet setiap minggu. Kemampuan jaringan tersebut dibutuhkan untuk mendukung interkoneksi baru yang bergantung pada desain layar hierarkis untuk mendasari infrastruktur fisik dan arsitektur logik. Operasi di setiap layer memungkinkan pengguna atau penyedia layanan untuk menambahkan data baru tanpa menyebabkan gangguan terhadap seluruh jaringan.
Perkembangan teknologi yang terus berkembang menuntut kemampuan dan kinerja dari komponen infrastruktur fisik di setiap layarnya. Perkembangan ini juga sejalan dengan metode baru untuk mengidentifikasi dan menemukan pengguna individu dalam sebuah internet network yang memungkinkan internet untuk mengimbangi permintaan pengguna. Yang ketiga adalah kualitas layanan. Internet saat ini memberikan tingkat toleransi kesalahan dan skalabilitas yang dapat diterima oleh penggunanya. Tapi, aplikasi baru yang tersedia untuk pengguna Internet Works membuat harapan yang lebih tinggi untuk kualitas layanan yang diberikan. Voice dan transmisi live video membutuhkan tingkat kualitas yang konsisten dan pengiriman yang tidak terganggu. Sebuah jaringan terkonvergensi harus mampu mengatur prioritas dari servis-servis yang digunakannya, sehingga didapatkan standar kualitas yang memenuhi harapan user. Kebutuhan atas quality of service mengubah arsitektur jaringan yang dirancang dan diimplementasikan. Contoh kasus di bawah ini adalah layanan untuk streaming lebih diutamakan bandwidth-nya dibandingkan halaman web. Yang keempat yaitu security atau keamanan. Internet telah berkembang dari sebuah internet network yang dikontrol untuk pendidikan dan organisasi pemerintahan menjadi sarana yang dapat diakses secara luas untuk transmisi bisnis dan komunikasi pribadi. Hal ini berimbas pada tingkat keamanan jaringan yang telah berubah. Harapan keamanan dan privasi yang dihasilkan dari penggunaan internet network untuk pertukaran informasi bisnis yang penting dan rahasia melebihi arsitektur seperti apa yang diberikan saat ini. Ekspansi yang cepat pada sektor komunikasi juga meningkatkan kebutuhan akan sistem keamanan pada arsitektur jaringan. Akibatnya, banyak upaya yang sedang diprioritaskan untuk sektor ini dari penelitian dan pengembangan. Selain itu, berbagai perangkat dan produser juga dilakukan untuk mengurangi kelemahan keamanan yang terdapat dalam arsitektur jaringan. Web arsitektur yaitu suatu metode perancangan dan dalam melibatkan situs web yang melibatkan teknis, estetika, dan fungsionalitas. Misalnya dalam arsitektur pengguna dan kebutuhannya serta persyaratan merupakan prioritas utama untuk menciptakan sebuah web. Ini adalah gambar web arsitektur. Teknologi pendukung web yaitu ada 4. Yang pertama Simple Object Access Protocol, yang kedua Representational State Transfer, yang ketiga Web Service Definition Language, yang keempat Web Distributed Data Exchange. Aplikasi web pada e-commerce. Yang pertama yaitu Shopee. Shopee adalah toko online yang populer dengan promo gratis ongkirnya. Shopee memiliki kantor pusat yang berlokasi di Singapura. Akhir-akhir ini, Shopee dinobatkan sebagai platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di tanah air. Contoh aplikasi e-commerce yang akrab dengan warna oranye ini juga menyediakan berbagai metode pembayaran, misalnya dengan metode transfer, internet banking, m-banking, COD, dan tentunya ShopeePay. Yang kedua yaitu Lazada. Lazada merupakan contoh aplikasi e-commerce atau tempat belanja online berbasis mobile yang menyediakan banyak pilihan produk, terutama di bidang fashion, elektronik, perlengkapan bayi, dan masih banyak lagi. Platform Lazada kerap menjadi pilihan bagi mereka yang lebih menyukai metode pembayaran dengan COD. Tidak hanya di Indonesia, aplikasi belanja online ini juga terkenal di Vietnam, Thailand, Singapura,
Singapura, dan Filipina. Yang ketiga yaitu Tokopedia. Tokopedia itu platform memiliki program untuk mendukung pelaku UMKM maupun perorangan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Caranya dengan memperkenalkan produk yang dijual melalui marketplace dengan fitur memadai. Tokopedia kerap menjadi pilihan masyarakat Indonesia untuk berbelanja secara online sejak diluncurkannya pada tahun 2015 lalu. Yang keempat yaitu ada Blibli. Blibli merupakan platform yang dirilis PT Global Digital Niaga yang didirikan tahun 2010. Platform ini bekerja sama dengan provider teknologi mitra logistik, merchant partner, dan banking partner yang terkemuka. Sistem back-end platform ini dikenal berkualitas dan nyaman digunakan. Blibli menjadi platform e-commerce pilihan bagi yang mencari benda elektronik. Hal ini berfokus pada gadget, kamera, laptop, konsol game, televisi, dan benda elektronik lainnya. Yang terakhir yaitu JDID. Aplikasi jual beli online ini berasal dari Tiongkok, namun cukup populer di Indonesia. Nama JDID memang khusus untuk pasar Indonesia. Platform ini terkenal dengan penjualan barang elektroniknya. Di antaranya yaitu smartphone, komputer, laptop, smart device, tablet, televisi, peralatan kantor, dan lain-lain. JDID menjadi salah satu platform mobile yang banyak diakses di tanah air. Hal ini karena jaminan barang yang dijual original dan berkualitas. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.